Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Gunung 2 Kecamatan Gedak Kabupaten Sukoharjo. Pada hari ini Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, apa kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Ya, salah satu anak. Depan duduk siap, gerak, awal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi teman-teman. Sabina, ada, merah, putih, yes. Cek dulu kerapian atau kebersihannya, samping-sampingnya atau di bawahnya boleh dilihat. Apakah ada instrumen atau kotoran atau kertas? Tidak. Ya, alhamdulillah, berarti sudah bersih ya anak. Mulai kamu ngapain dulu. Nanti yang hadir juga ya, yang dipanggil. Yang pertama, Yudan, Angel, Andika, Jasmine, Jessica, Java, Kaila, Sien, Faiz, Zahra. Ya, berarti ada semua ya. Alhamdulillah, tidak ada yang izin. Anak, nanti kita menyampaikan lagu Garuda Pancasila, yaitu lagu nasional Islam. Juga sahabat anak maju ke depan untuk memimpin. Semuanya berdiri dulu. Siap? Berdepan
tujuan pembelajaran yaitu ada 3. 1. Melalui model PBL peserta didik dapat memahami pengertian ibadah haji, syarat ibadah haji, dan rukun ibadah haji dengan benar. 2. Melalui model PBL peserta didik dapat berdiskusi kelompok tentang ibadah haji sesuai tugas kelompok masing-masing. Yang ketiga, melalui model PBL peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya kelompok masing-masing. Nah, kita seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian sudah mengetahui tata cara melaksanakan ibadah haji? Yuk kita pelajari pengertian ibadah haji. Secara bahasa, haji artinya bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum dia masuk Islam. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang pintar tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia memaksakan diri memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saya menyambut panggilanmu, wahai Allah. Saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahalul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Rukun yang terakhir, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji dengan urutan yang sesuai. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin haji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum dia masuk Islam. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf di Arafah.
di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Tempat manusia muhasabah diri memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saya menyambut panggilanmu, wahai Allah. Saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Rukun yang terakhir, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji dengan melakukan micasma. Yang pertama, haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haji, yang artinya menunaikan. Tapi secara istilah ibadah haji yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dan melakukan rangkaian tertentu yang telah ditetapkan. Terus yang kedua tentang rukun haji. Rukun haji ini adalah kegiatan-kegiatan inti yang wajib dilaksanakan selama ibadah haji. Rukun haji ada 6, yaitu 1. Ihram, yaitu niat untuk mulai ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan menjauhi larangannya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah yaitu berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf ibadah. Tawaf ibadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa ke Marwah sebanyak berapa? 7 kali. Yang kelima, tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda bahwa status ihram. Tapi di sini yang penting tidak harus muncul ya, 3 helai boleh. Yang keenam, tertib. Tertib yaitu melaksanakan rukun haji secara berurutan, tidak boleh terbalik. Yang ketiga tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah syarat yang harus dipenuhi agar ibadah haji menjadi wajib bagi seseorang. Syaratnya ada 5. 1. Agama Islam, yaitu orang yang beragama Islam atau Muslim. Tapi kalau orang Kristen, Katolik, Hindu tidak diwajibkan. Yang kedua, balik yaitu sudah mencapai usia dewasa.
Yang ketiga, berakal sehat, artinya memiliki akal pikiran yang sehat, tidak gila. Jadi orang gila ya. Terus yang keempat, merdeka. Merdeka adalah orang yang tidak ditahan atau dijajah. Yang kelima terakhir, mampu. Mampu itu meliputi materi atau uang dan fisik. Fisik artinya kuat, ya. Tidak yang sedang sakit itu tidak wajib. Nah, jadi merupakan pengertian ibadah haji. Anak aku akan membagi tugas kelompok. Ya. Nanti setelah dipanggil tugas kelompok 1, 2, 3, silakan ke tempatnya ya. Nanti di sini kami disebutkan kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja. Semuanya siap? Siap. Kelompok 1 nanti Jessica, Sien, Yara. Kelompok 2 nanti Jasmine, Amita, Angel, dan Kaila. Dan kelompok terakhir yang ketiga yaitu Rafa, Faiz, dan Julian. Nah, sekarang anak ke tempatnya atau ke kelompoknya masing-masing. Jangan lagi. Kelompok 2 Jasmine, Angel, Kaila, Bisa. Ya. Kelompok 3 Java, Faiz, dan Julian. Nah, ini Pak Guru akan membagikan tugas kelompok ke kita. Nanti anak tidak boleh menurun karena tidak. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan tiap-tiap kelompok bisa mengerjakan sesuai dengan skala perintahnya. Yang pertama, tugas kelompok 1 berdiskusi tentang pengertian ibadah haji. Kelompok 2 dengan berdiskusi tentang rukun ibadah haji, rukunnya apa saja. Terus yang ketiga, kelompok 3, syarat wajib ibadah haji itu ada berapa dan sekian. Semuanya siap? Siap. Mulai dari sini. Kalau anak yang satu tulis, yang lainnya boleh membantu. Bisa membaca sarannya.
Sudah belum anak-anak? Sudah. Yang belum? Sekarang anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompoknya masing-masing. Nanti kita lihat dulu. Kelompok baik, kelompok 1. Ayo silakan presentasi hasil diskusi kelompoknya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya mana? Yuk sekarang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rukun ibadah haji. Rukun haji. 1. Ihram. Niat untuk memulai ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan menjauhi larangan ihram. 2. Wukuf di Arafah. Berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 4. Sa'i. Berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. 5. Tahallul. Mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda keluar dari status ihram. 6. Tertib. Melaksanakan rukun-rukun tersebut secara urut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan. Sekarang kelompok 3 bermaksudkan presentasi hasil diskusinya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang syarat wajib ibadah haji. Syarat wajib haji ada 5. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Mampu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan. Nah, ini yang tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 1 nanti silakan untuk memberi saran atau masukan. Siap? Siap. Ketika kelompok 1 memberikan saran, tanggapan. Silakan. 1. Saya bisa memahami dari kelompok 2 dan 3 tentang hukum dan syarat wajib haji. Ya. Juga kelompok 2.
bagus dari kelompok 1 dan 2. Saya lebih paham materi tentang pengertian dan hukum ibadah haji. Ya, jelas dan terang. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu tadi satu ibadah haji yaitu menunaikan. Terus yang kedua tentang rukun haji yaitu kegiatan yang wajib dilaksanakan selama ibadah haji. Tadi rukunnya ada 6, mulai dari ihram, wukuf di Arafah, terus tawaf ibadah, sa'i, tahalul dan tertib. Kesimpulan yang ketiga yaitu salat wajib haji. Salat wajib haji yaitu salat yang harus dipenuhi atau ibadahnya menjadi wajib. Syaratnya ada 5. 1. Islam. 2. Balik. 3. Sehat. 4. Dan mampu. Yang ketiga tadi merupakan kesimpulan dengan materi ibadah haji. Sekarang asesmen nanti Pak Guru membagikan tugas tiap individu ya, atau masing-masing. Ini ada soal asesmen untuk mengukur kemampuan anak tadi. Tentunya apakah tadi yang paham betul atau belum? Soalnya sebelum mengerjakan nanti diingatkan dulu. Setelah itu soalnya dibaca dulu apa yang itu sudah paham atau belum. Setelah itu boleh dikerjakan. Mengerjakan biasa yang mudah dulu ya. Jangan yang sulit dulu nanti biar tidak bingung. Terus silahkan yang mulai mengerjakan. Ya, belum anak? Ya, kalau sudah, boleh dikumpulkan. Ayo, kamu satu dulu. Sini. Nomor 2. Nomor 3. Ini udah. Jadi apa yang kalian belajar tentang ibadah? Selama ini tentang apa? Pengertian ibadah. Yang kedua, ketiga, wajib.
besok akan datang nanti waktu sambutan yaitu tentang ibadah Quran. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari babnya ya tentang ibadah Quran. Buku ada kasnya boleh, pakainya boleh, atau dari buku yang lain. Nanti materinya ibadah Quran dan tugas selanjutnya. Kan salah